Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tonatan TV. Ini kali kita akan melakukan lagi tentang ngaji diri kita. Yang kemarin kita telah mengupas sedikit makna dari aksara Jawa yang kita dunungkan kepada diri kita. Nah, sekarang kita akan mengupas kembali tentang persoalan ngaji diri ini. Tapi sebelumnya, sedulurku sekalian, jangan lupa bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya. Dan bagi yang telah bersama dengan kami, jangan lupa berikanlah like. Dan bila panjenengan ada pendapat, beda pendapat, atau absen kehadiran, silahkan tulis di kolom komentar. Sedulurku yang berbahagia, kalau kemarin kita mendunungkan pada diri kita dari carakan atau aksara Jawa Hono Coroko, sekarang kita akan mencoba mengupas, mendunungkan perjalanan hidup kita dari masa di alam kandung hingga menuju alam akhir dari tembang mocopat, yang perjalanan tembang mocopat yang kita maknakan atau kita dunungkan kepada diri kita atau ngaji diri ini. Sedulurku yang berbahagia, tentunya panjenengan sudah mengenal tentang tembang mocopat dan banyak penafsiran dari para ahli sejarah tentang kemunculan tembang mocopat ini. Ada yang mengatakan ada pada Majapahit akhir, dan pada perkembangannya juga ada di era Wali Songo. Saya teringat juga kalau kita berada di Trowulan, di makam Troloyo, tentunya panjenengan ada satu makam yang mana di situ ada makam Roro Kebyur. Dia adalah seorang pesinden, seorang penyanyi, ya, yang mendapat hukuman dari Raja Majapahit meskipun belum jelas siapa raja yang berkuasa pada masa itu. Dan juga kita melihat peredaran tembang mocopat ini di naskah-naskah karya para wali songo banyak terbangun atau banyak tertulis dengan menggunakan mocopat, atau karya sastranya adalah mocopat. Dan mocopat banyak yang memaknakan adalah diwoco papat-papat, jadi disebut mocopat. Ono kidung, ngoten niku, bapak bojong. Kalau bojong, kalau di Gambuh ya sekar Gambuh ping catur, ya. Ada yang seperti itu, dibaca 44 itu katanya demikian. Nah, namun kita tidak akan melihat syairnya atau isinya, tapi dari nama-nama tembang mocopat yang nanti kita sanipakan atau kita kajikan kepada dununge parang perjalanan uripe kita semua. Sedulurku, tembang mocopat ini jumlahnya adalah 11 tembang, yang namanya tentu satu nama itu telah berbeda aturan yang dipakai, baik itu guru gotro, guru wilangan, ataupun guru lagu. Nah, jumlah tembang mocopat yang ada 11 itulah yang kemudian akan kita kaji makna namanya kepada diri kita ini. Tentu saja kita mulai dari tembang Mas Kumambang.
Mas Kumambang itu salah satu jenis tembang mocopat yang memiliki makna perjalanan hidup manusia yang masih berwujud janin dalam kandungan ibunya. Tembang ini menunjukkan belum adanya jati diri yang wujud akan terlahir sebagai seorang laki-laki atau menjadi perempuan. Sebab kita tahu tembang Mas Kumambang berasal dari kata mas yang berarti emas yang sangat berharga, yakni adalah seorang anak yang tentunya ini adalah berharga untuk kedua orang tuanya karena diidam-idamkan akan meneruskan perjuangan dari orang tua. Sedangkan Kumambang artinya adalah mambang atau mengambang. Yang dimaksud Kumambang ini kehidupan sang anak yang masih sangat bergantung pada ibunya di dalam rahim dengan hidup di dalamnya selama 9 bulan lamanya. Watak dan sifat, rasa atau karakter dari tembang Mas Kumambang adalah kesedihan, belas kasihan atau welas asih dan susah. Biasanya tembang ini digunakan untuk lagu yang berisi tentang suasana sendon atau duka. Sedulurku, kalau Mas Kumambang yang mana kita masih berada di alam kandung, tentunya ini adalah makannya pun masih mengikuti makanan dari kanjeng ibu, yang mana apa yang didahar kanjeng ibu itu tentunya yang mengikuti atau yang menyebabkan menjadi bahan makan dari anak yang ada di kandung ini. Maka di alam kandung ini kita juga pernah mengkaji tuh bagaimana ketika yang pertama ini adalah di bulan pertama itu mung tirto amerto sari, jadi banyu sing suci, banyu yang suci. Dalam perjalanan ini sampai 3 bulan itu juga memasuki alam gontar gantir, alam yang gawat, keliwat-liwat, paribasan janmo moro janmo mati. Karena di alam itulah menentukan ikingku lahir, artinya lahir itu adalah melanjutkan perjalanan sampai 9 bulan atau gugur dalam pertempuran di alam gontar gantir ini. Kalau gugur artinya adalah terakan. Selanjutnya adalah tembang mijil. Mijil ini memiliki makna filosofi yang melambangkan bentuk atau benih biji yang kemudian berhasil terlahir di dunia. Maka mijil ini artinya lahir. Nah, tembang mocopat mijil ini menjadi lambang permulaan dari kisah perjalanan hidup seseorang di dunia. Manusia terlahir dengan sangat suci dan lemah, sehingga masih memerlukan perlindungan, kasih sayang dari kedua orang tuanya. Maka tembang mocopat yang namanya mijil juga dapat bermakna keluar atau lahir yang berhubungan dengan kata wijil atau berarti lawang atau pintu. Lawang juga dapat berarti nama jenis tumbuhan yang memiliki aroma wangi. Watak dan tembang
mijil ini mencerminkan keterbukaan seseorang yang tepat untuk memberikan nasihat, cerita, dan perihal asmara. Ini yang ditulis para sastrawan atau para penulis tembang. Sawise mijil, ini mijil ini kan karena tentunya setelah lahir tuh wong tua kan ya ngutang anak dan sebagainya, ngoten niku nggih, ngutang putrone, momong putrone. Jadi setelah lahir itu kita disuruh atau kita dituntut sebagai orang tua itu mendidik anak, mengenalkan anak kepada Gusti, mengenalkan anak kepada lingkungan dan sebagainya. Selanjutnya adalah sinom. Sinom ini adalah muda. Tembang mocopat sinom ini nggambarake pucuk atau baru tumbuh kemudian bersemi. Karena sinom ini kita tahu bahwa sinom itu adalah pupuse kembang, pupuse asem atau nama dari pupus daun asem ini adalah sinom. Tembang sinom ini adalah makna seorang remaja yang mulai tumbuh beranjak dewasa. Nah, disinilah letak ya di remaja ini adalah letaknya dari kita itu mencari jati diri dan bertanya-tanya tentang dirinya sendiri, kemudian berusaha menemukan sosok panutan untuk dirinya ini di masa remaja ini. Maka remaja itu menuntut ilmu itu tugasnya, golek kepinteran itu tugasnya, sekolah itu tugasnya, dan orang tua senantiasa akan mendukung dari para anak yang menginjak usia dewasa. Dan ini orang tua juga harus berhati-hati, karena di masa remaja ini adalah masa pubertas, masa pancaroba, ngoten nggih. Kesenangannya pun beda-beda ngoten. Jadi piye ya, masa muda itu adalah masa yang pendidikan ekstra lah bagi orang tua ini. Jadi tugas orang tua di masa-masa sinom ini memiliki anak sing nom-noman ngoten niku pun ketar-ketir mawon.